Hai, perkenalkan nama gue Muhammad Sadam Rizky Rizaldi, biasa dipanggil Sadam. Nah, gue berasal dari UPN Veteran Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, menurut kalian nih, bisa gak sih kita hidup tanpa sosial media ataupun teknologi di tengah-tengah kehidupan kita nih yang sangat bergantung banget sama teknologi? Apalagi di tengah kehidupan kita ini kan kemajuan teknologi sangat berkembang secara pesat dan sangat cepat. Nah, buat membuktikannya, gue pengen melakukan sebuah eksperimen yang dimana dalam 5 hari ke depan, gue nggak bakal menggunakan sosial media ataupun hal yang berbau dengan teknologi. Buat tahu kelanjutannya, mari kita coba. Ini merupakan hari pertama gue nggak menggunakan media sosial ataupun hal yang berbau dengan teknologi. Gue mengawali hari dengan terbangun di pagi hari dan langsung membereskan apapun yang ada di kamar gue. Gue langsung membuka gordeng dan membereskan kasur gue. Gue bangun lebih awal dan berusaha untuk lebih produktif dari hari-hari sebelumnya. Setelah itu gue bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mengambil wudhu untuk sholat subuh. Setelah itu gue kembali ke kamar dan melaksanakan ibadah sholat subuh sesuai kewajiban gue sebagai seorang muslim. Gak lupa juga setelah sholat subuh jangan lupa diberesin dan ditaruh lagi sajadahnya di tempatnya. Oh iya, sebelumnya gue lupa ngasih tahu kalau gue bakal menggunakan teknologi hanya untuk keperluan kuliah doang. Kebetulan untuk jadwal hari ini, gue kedapatan kelas online. Sebenarnya dalam seminggu ini, gue udah merasakan kelas offline, dan menurut gue itu cukup menyenangkan dan melelahkan. Tapi menurut gue, pelaksanaan pembelajaran tatap muka saat ini masih belum efektif, karena masih adanya pembatasan mahasiswa yang boleh datang ke kampus. Dan terkadang, dosen lebih fokus dan interaktif pada mahasiswa yang datang ke kampus. Kalau gue pribadi, jujur lebih suka pembelajaran tatap muka, karena apa yang disampaikan oleh dosen lebih mudah dimengerti, dan gak gampang terdistraksi seperti kuliah online. Oke, kelas gue udah selesai dan gue pengen makan karena lapar banget nih. Dari tadi gue belum makan. Gue pun langsung pergi ke dapur buat ngambil piring. Oh iya, kebetulan buat hari ini gue tuh di rumah sendiri. Mak gue udah nyiapin beberapa lauk di meja makan nih. Bisa dilihat di sini ada udang, ada ayam dan ya apalah itu. Setelah gue selesai makan, gue pun bingung mau ngapain. Gue bener-bener gabut banget dan gak tahu harus ngapain. Padahal baru hari pertama, rasanya hampa banget gak bisa berinteraksi dengan siapapun melalui media sosial. Akhirnya gue nyoba-nyoba buat duduk, ngeliat-ngeliat sesuatu, gak tahu mau ngapain. Gue nyoba-nyoba main gitar, dan pada akhirnya gue pun ngantuk. Karena udah gak tahu mau ngapain lagi, gue pun memutuskan untuk tidur siang. Dan iya, akhirnya gue pun terbangun di sore hari. Gue pun langsung pergi ngambil anduk buat mandi. Karena dari pagi gue belum mandi. Karena gue lagi gak kemana-mana, mandi sekali sehari itu cukup buat gue. Gue langsung masuk ke kamar mandi. Nah, di sini tiba-tiba kucing gue lewat nih. Dia sadar kamera. Tahu kali ya gue lagi ngerekam sesuatu. Oke, setelah selesai mandi, gue pun langsung balik ke kamar buat nutup gordeng. Dan masih gak tahu nih mau ngapain. Halo guys, sekarang udah mau menuju malam. Gue bingung mau ngapain. Enaknya ngapain ya? Akhirnya gue memutuskan untuk main sebentar sama kucing gue yang lucu ini. Lihat deh, kelihatan manja banget ya. BTW, dia tuh namanya Cimei, dan dia itu cewek. Salam kenal ya. Lagi-lagi gue pun gabut dan gak tahu mau ngapain. Padahal harapan gue tuh mau produktif selama 5 hari ke depan. Seperti yang udah gue lakuin tadi nih. Gue cuma main gitar, dan nothing have to do.
By the way, gue suka main gitar tuh udah cukup lumayan lama. Dulu gue pas kelas 7 SMP tuh belajar gitar autodidak, karena ada gitar nganggur di kamar. Akhirnya gue kepikiran buat baca salah satu buku yang pernah gue beli. Judulnya tuh Habit is Power, karangannya Cahyo Heri Wilopo. Pada awalnya gue cukup tertarik nih ngeliat cover dari bukunya, sehingga gue memutuskan untuk beli. Menurut gue buku ini bagus banget buat kalian yang susah keluar dari zona nyaman dan kepengen memulai kebiasaan baru. Sepertinya halnya nih gue pengen banget ninggalin kebiasaan-kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang produktif. Motivator asal Amerika Serikat Jim Rohn pernah berkata, sukses adalah kebiasaan baik yang diulang setiap hari, sedangkan kegagalan adalah sedikit keputusan buruk yang juga dilakukan setiap hari. Menurut gua, membaca buku bisa menjadi alternatif kalian ketika gabut. Karena gua udah ngantuk banget, akhirnya gua memutuskan untuk tidur dan mematikan lampu kamar gua. Gua ngerasa tertidur sangat lelap dan lebih cepat, karena gua ngerasa gak ada beban atau apapun yang sedang gua pikirkan. Kalau dibanding saat gua menggunakan media sosial, rasanya banyak banget pikiran menghantui dan menimbulkan overthinking. Akhirnya gua pun malah begadang. Gue mengawali hari dengan mandi di pagi hari agar badan terasa segar dan nyaman. Nah, kelihatan banget kan pagi ini terlihat cerah banget. Nah, gue mencoba untuk keluar rumah dan melihat kondisi sekitar rumah gue nih. Lihat deh, kelihatan sepi banget ya. Akhirnya gue bersantai-santai di teras rumah sambil ngeliatin kendaraan yang lalu lalang di depan rumah gue. Oh iya, gue keinget kalau gue ada tugas buat UTS. Nah, ini tugas matkul fotografi dan gue diminta untuk foto dengan teknik-teknik tertentu. Setelah ngerjain tugas, gue memutuskan untuk jalan-jalan sore dan menikmati suasana di luar biar nggak ngendep doang nih di kamar. Kebetulan juga nih cuacanya lagi bagus banget dan akhirnya gue memutuskan untuk jalan-jalan sore menggunakan motor gue. Setelah pulang ke rumah, gue pun memutuskan untuk mandi dan beres-beres sedikit. Nggak lupa juga buat nyala-nyalain lampu karena hari udah mau menjelang malam dan gelap. Setelah itu pun gue nggak tahu mau ngapain. Dan pada akhirnya, ya akhirnya gue pun gagal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih gue bisa nggak tahan padahal belum 5 hari. Hal utama yang menyebabkan gagalnya gue adalah gue harus berkomunikasi dengan orang tua gue melalui telepon karena kebetulan gue lagi di rumah sendiri. Ada beberapa hal yang harus gue tanyakan kepada orang tua gue. Menurut gue, nggak menggunakan media sosial bukanlah sebuah hal yang mustahil. Namun apakah manusia bisa bertahan tanpa teknologi dan media sosial di tengah-tengah kehidupan kita yang serba mengandalkan teknologi? Terlebih lagi saat pandemi ini, manusia lebih dituntut untuk paham menggunakan teknologi dalam berbagai bidang sebagai penunjang kehidupan. Terlepas dari tugas ini, bahkan media yang gue gunakan untuk merekam kegiatan gue adalah teknologi. Selain itu, penggunaan media sosial pada saat ini merupakan sebuah hal penting sebagai media komunikasi. Terlepas dari sisi negatifnya, hampir semua orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi pada zaman sekarang. Media sosial juga berfungsi sebagai media penyebaran informasi tentang apapun itu. Dari situ, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi dari A hingga Z. Namun, nggak sedikit juga informasi yang beredar di media sosial itu mengandung hoax, tergantung pada diri kita sendiri bagaimana menyaring informasi tersebut.
Lalu, seberapa sulit sih gue melepaskan diri dari media sosial dan teknologi? Cukup sulit sih. Hal ini disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan gue yang sudah banyak bergantung pada media sosial dan teknologi. Menurut gue, kemajuan teknologi di zaman ini bukanlah suatu hal yang dapat dihindari, namun bagaimana kitanya menggunakan teknologi tersebut. Lalu, aktivitas pengganti apa sih yang gue lakukan untuk mengisi kekosongan atau kegabutan? Gue mencoba untuk mengasah kembali skill gue dalam bermain gitar. Gue juga mencoba membaca buku sebagai bentuk self-improvement. Selain itu, gue juga jalan-jalan keluar untuk mengisi kegabutan. Lalu, apa sih efeknya dari puasa menggunakan media sosial? Gue sih ngerasa menjadi lebih dekat dan hangat dengan keluarga di rumah. Gue dapat berkomunikasi secara luasa tanpa terdistraksi oleh media sosial. Gue juga dapat membatasi diri dari hal-hal negatif yang biasa gue dapatkan melalui internet. Lalu, gue juga menemukan produktivitas baru, seperti membaca buku untuk pengembangan diri dan meningkatkan minat baca. Selain itu, proses interaksi yang gue alami selama di rumah berjalan cukup baik dan dapat berkomunikasi lebih dalam dengan orang-orang di rumah. Namun, untuk teman-teman gue yang gak bisa gue kabari melalui media sosial, mengalami penurunan karena gue puasa menggunakan media sosial. Menurut gue, untuk mengambil keputusan untuk menggagalkan puasa menggunakan media sosial ini terbilang tidak mudah dan tidak sulit juga. Karena banyak hal yang membuat gue tertinggal mengenai hal apapun yang ada di luar sana. Gue juga tidak berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin membuat teman-teman gue bertanya, kemanakah seorang Sadam? Namun, di sisi lain juga, gue bisa aja meninggalkan kegiatan produktif gue yang udah gue lakuin selama puasa media sosial. Kayak baca buku, ngasah skill gitar gue, dan self-healing seperti jalan-jalan keluar tanpa harus menggunakan media sosial. Itu merupakan suatu hal yang positif menurut gue. Dari skala 1-10, gue milih angka 7 sebagai sulitnya mengontrol diri dari media sosial. Banyak hal yang mempengaruhi dan mendorong gue untuk menggunakan media sosial, seperti mencari berita, dan berkomunikasi dengan teman, orang tua, dan organisasi. Selain itu juga, hadirnya pandemi di dunia ini menuntut gue untuk lebih aktif menggunakan media sosial dan memahami segala kebiasaan-kebiasaan baru yang sebagian besar dilakukan secara online. Bahkan, gak jarang juga gue menggunakan media sosial untuk berbelanja dan memesan makanan melalui platform-platform tertentu. Selain itu juga, dalam organisasi gue pun dituntut untuk menggunakan media sosial dan lebih aktif untuk berkomunikasi. Banyak tugas dan tanggung jawab yang harus gue jalankan. Maka dari itu, dengan gue aktif berkomunikasi, mereka pun tahu progres gue sampai mana dan gue harus mempertanggungjawabkan segala tugas gue. Tiga. Makmur. Oke, kalau menurut gue banyak banget benefit atau hal yang menguntungkan buat gue selama gue berpuasa menggunakan media sosial. Kayak tadi baca buku, terus ngasah skill gitar gue yang lebih mana sebelum-sebelumnya tuh gue udah jarang banget tuh main gitar karena emang sibuk main sosial media, sibuk mencari hal-hal di dunia maya yang menurut gue sebenarnya ada hal positif dan negatifnya tergantung kitanya mengatur diri kita sendiri dan membatasi dari hal-hal tersebut. Nah, terus salah satu hal yang menurutku menjadi recommended buat kalian ketika kalian pengen berpuasa menggunakan media sosial adalah membaca buku. Jujur, baca buku itu menambah insight baru dan wawasan baru buat gua karena kadang kita tuh kan males ya baca buku dalam bentuk wujud. Kita terlalu terbiasa menggunakan media sosial sebagai bahan bacaan kita. Padahal di media sosial tuh banyak banget bacaan-bacaan atau literatur yang sebenarnya sumber atau validasinya tuh tidak kredibel. Maka dari itu menurut gua kita membaca buku itu sangat penting dan meningkatkan minat baca literasi Indonesia juga. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Apakah kalian tertantang untuk melakukan eksperimen yang dimana 5 hari kita menggunakan media sosial ataupun teknologi sebagai kehidupan kita sehari-hari? Cukup menantang dan seru, kalian harus coba sih. Gua Sadam, dadah.